mengejar setiap kita. Kasih karunia Allah mengejar semua orang. Yang pertama Bapak Ibu, Allah tidak berhenti mengejar Yunus. Ketika Yunus lari ke Tarsis, di tengah badai Allah kejar Yunus. Untuk mengingatkan Yunus kembali. Jangan melarikan diri. Panggilanmu, kau nabi yang hendaknya membawa orang kepada pertobatan. Yunus naik perahu, dia diterjang badai, akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan yang besar. Tuhan mengejar Yunus dalam pelariannya. Bahkan ketika Yunus juga sudah dimuntahkan ikan, ada di darat, dia dilindungi oleh pohon jarak dalam panas terik. Bahkan dia pun berdialog dengan Allah, Bapak Ibu. Tuhan membentuk hati Yunus. Ketika berdialog, ketika Yunus berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang seperti Kristus. Hati yang sempurna. Sebab tadi dikatakan bahwa engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Hendaklah kita memiliki hati yang mengasihi dan menyayangi. Allah adalah kasih. Unconditional love. Kasih tanpa syarat. Menerima sepenuhnya tanpa menuntut. Itulah kasih yang diberikan kepada kita semua Bapak Ibu. Kasih yang sempurna. Kasih Allah yang menerima kita apa adanya dalam keterbatasan kita. Dia tidak menuntut kita sempurna dulu. Bahkan dia katakan, Tuhan mengasihi, menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Mengampuni kita. Kasih yang gak layak kita terima. Dan bukan karena apa yang kita perbuat di dalam kesalahan kita. Maupun ketaatan kita dan pengorbanan kita kepada Tuhan. Tetapi unconditional love ini adalah kasih sepenuhnya. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kasih karunia Allah terus mengejar kita di dalam ketidaksempurnaan dan keterbatasan kita. Pagi hari ini sama seperti Yunus Bapak Ibu. Kita orang yang terbatas, kita memiliki hati yang tidak sempurna, tetapi kasih karunia Allah terus mengejar kita yang tidak bersyarat. Pelayanan bukanlah ukuran kedewasaan rohani seseorang Bapak Ibu. Kedewasaan rohani seseorang bukan dilihat dari seberapa banyak kita melayani, tetapi dilihat ketika hati kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau mengasihi musuh kita, bahkan ketika kita bersedia taat akan kehendak Tuhan sekalipun bertentangan dengan keinginan kita. Bersedia taat melakukan kehendak Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dengan keinginan kita. Karena apa? Allah mau kita memiliki hati yang selaras dengannya. Kasih karunia Allah terus mengejar kita dalam keterbatasan kita. Sama seperti mengejar Yunus ketika lari dari panggilannya. Dan Allah mau mengejar setiap kita untuk kita boleh menjadi hamba yang taat dan selaras dengan isi hati Tuhan. Yang kedua, kasih karunia Allah luas. Luas lebih daripada kasih karunia, batas kasih manusia Bapak Ibu. Kasih karunia Allah luas, lebih dari batas kasih manusia. Bangsa Niniwe terkenal dengan kejam Bapak Ibu ya. Kita tadi sudah sama-sama melihat bahwa Tuhan mendengar, kalau dibaca di pasal 1 Bapak Ibu ya, Tuhan mendengar jeritan, seruan kepada Tuhan bahwa bangsa ini sangat jahat. Makanya Tuhan mau menunggang balikan bangsa ini. Nah, secara manusia, Yunus punya alasan untuk membenci bangsa mereka Bapak Ibu. Punya alasan. Karena selain daripada dia, bangsa Niniwe adalah musuh dari bangsa Israel juga,
Dan bangsa Niniwe ini kejam, jahat. Jadi Yunus beranggapan dia layak dihukum. Dia layak dibinasakan, ditunggangbalikan. Secara manusia Yunus memiliki alasan untuk membenci mereka. Tetapi Bapak Ibu, Allah melihat sesuatu yang berbeda. Allah membuka pintu pertobatan bagi bangsa Niniwe. Maka dikatakan Bapak Ibu, ketika seluruh kota merendahkan diri di hadapan Allah, Allah menunjukkan belas kasihannya. Nah, seringkali kasih karunia Allah itu melampaui segala pikiran kita. Maka dikatakan lebih luas, tanpa batas. Kasih manusia mungkin terbatas, tapi kasih Allah tidak terbatas. Luas dan melampaui segala pikiran kita. Yunus mungkin secara manusia berpikir layak dihukum, tetapi Allah yang melampaui segala pikiran kita, dia berkata, jika ia bertobat, aku akan mengampuni bangsa itu. Kasih Allah begitu luas, melampaui segala yang kita pikirkan, dan melampaui batas kasih manusia. Terus mengejar setiap kita. Dan seringkali Bapak Ibu, tindakan kita sama seperti Yunus Bapak Ibu. Kita merasa diri kita benar, dan orang yang bersalah, berdosa, layak dihukum. Minimal dapat penghukuman dari Tuhan dulu sebelum dia bertobat. Seringkali kita jahat seperti Yunus. Hati kita berdoa kepada orang, Tuhan hukumlah mereka. Biar mereka tahu, aku orang yang dibela Tuhan. Biar mereka tahu, Tuhan beserta aku, Tuhan di pihak aku. Seharusnya doa kita tidak demikian Bapak Ibu. Seharusnya doa kita menggandeng, merangkul Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi aku, kasihilah musuh-musuh kau. Ampunilah mereka Tuhan. Biarlah mereka melihat kasih karunia Tuhan yang besar. Sehingga mereka mau berubah dan bertobat. Jangan hukum mereka, tetapi berikan kesempatan mereka melihat kasih-Mu yang besar. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu, anggota keluarga kita mungkin menyakiti kita, rekan kerja kita mengecewakan kita, atau seorang yang kita percaya menghancurkan kepercayaan kita kepada mereka. Sebagai manusia kita sulit mengampuni. Tetapi Bapak Ibu saya mau katakan, sebagai pengikut Kristus sejati, kita dipanggil untuk boleh mengampuni, menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, dan membuka hati kita bahwa Tuhan mampu memulihkan seseorang. Tuhan memberikan kesempatan seorang untuk pulih, sebagaimana Tuhan sabar, panjang kasih setianya, berlimpah kasih setianya. Dia mau kita juga dipanggil untuk boleh mengampuni sesama kita. Bahkan Tuhan sudah lebih dulu mengampuni setiap kita Bapak Ibu. Allah panjang sabar, berlimpah kasih setia. Biarlah pintu pertobatan terbuka, kesempatan terbuka luas untuk setiap orang mau bertransformasi dari kehidupan yang dalam dosa menuju pertobatan yang semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah tidak hanya menyelamatkan Niniwe, tetapi ada dua keselamatan yang diterima saat ini Bapak Ibu di dalam kitab Yunus. Keselamatan besar bagi bangsa Niniwe dan satu transformasi untuk Yunus Bapak Ibu. Allah rindu menyelamatkan bangsa Niniwe, tetapi Allah juga rindu untuk Yunus boleh berubah dari kekerasan hatinya yang tidak mau orang lain diselamatkan, yang tidak mau menuruti selaras dengan kehendak Allah. Tuhan mau mengubahkan kekerasan hati Yunus juga. Kasih karunia-Nya Allah bukan hanya mengejar satu bangsa, tetapi mengejar secara pribadi setiap kita pagi hari ini. Tuhan bukan hanya mau mengubah seluruh umat manusia, tetapi secara personal hidup kamu pun diubahkan.
Kalau kita membaca kitab Yunus Bapak Ibu di pasal terakhir yang keempat Bapak Ibu. Pasal keempat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu di ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Ada satu pertanyaan Allah kepada Yunus Bapak Ibu. Dikatakan, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe? Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dan ternaknya yang begitu banyak. Ada pertanyaan, bagaimana Allah nggak sayang sama Niniwe? Niniwe tidak tahu mana membedakan kanan dan kiri. Kita tahu Bapak Ibu, tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran. Sedangkan bangsa Niniwe tidak tahu mana yang benar. Bagaimana Tuhan nggak sayang kalau dia mau bertobat? Pertanyaan. Ayat ini adalah pertanyaan kepada Yunus. Biarlah pagi hari ini juga pertanyaan bagi setiap kita. Apakah kita mau hati kita seperti hati Tuhan? Mau mengampuni orang yang belum mengenal kebenaran, yang belum tahu kasih Tuhan. Kita mau memiliki hati yang selaras seperti hati Tuhan. Ini menjadi pertanyaan juga buat setiap kita. Bagaimana Tuhan mau Tuhan saja mengasihi orang-orang seperti itu? Bagaimana Tuhan juga mau memberikan kesempatan bertobat orang-orang yang belum mengenal pribadinya? Apakah engkau tidak mau, Yunus? Apakah kita tidak mau seperti apa yang Tuhan mau? Biarlah hati kita selaras dengan hati Allah. Karena Bapak Ibu, keselamatan bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Jika engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak hanya berdiam diri Bapak Ibu. Allah menghendaki hidup kita diubahkan, hidup kita bertransformasi selama perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya taat melakukan kehendak-Nya, tetapi kita juga mau mengasihi apa yang Allah kasihi, mau membenci apa yang Allah benci, dan memiliki hati yang selaras dan seirama dengan hati Tuhan. Biarlah hati kita seirama dan selaras dengan hati Tuhan. Ada dua tokoh Bapak Ibu yang berkata demikian. Timothy Keller berkata, dalam kitab Yunus ini, misteri terbesarnya bukanlah mengapa Yunus lari daripada Allah. Artinya bukanlah tentang apa yang Yunus lakukan, kenapa dia menghindari panggilan itu. Karena kita sudah tahu ini adalah masalah hati. Hati yang tidak mau selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang Timothy Keller katakan di sini, misteri terbesarnya adalah mengapa Allah terus mengejar Yunus dan memberikan kasih karunia-Nya. Karena apa? Allah mengasihi setiap kita. Allah mau rencananya digenapi di dalam setiap kita. Yunus terpanggil bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa yang besar, tetapi Tuhan punya rencana yang harus digenapi melalui Yunus. Setiap kita Bapak Ibu, Tuhan memiliki rencana dan panggilan yang khusus buat kita. Kasih karunia terus mengejar kita. Sekalipun dalam keterbatasan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahanmu, di dalam keterbatasan, anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Dan satu tokoh lagi, Bapak Ibu, mengatakan, Warren Wiersbe mengatakan, mujizat terbesar dalam kitab ini sama-sama kita tahu bukanlah ikan besar, tetapi kasih karunia Tuhan yang terus mengubah Yunus sehingga dia mau menjadi taat, mau menuruti kehendak panggilannya untuk memberikan satu pesan pertobatan bagi suatu bangsa. Dan biarlah Tuhan mau memakai kita untuk melakukan mujizat yang besar. Bukan dengan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya kita mau selaras dan seirama, terus diubahkan
menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah kitab Yunus ini mengajarkan bahwa Allah mengasihi setiap orang yang berdosa. Allah mengasihi kita yang sudah bertobat, yang sudah hidup dalam Tuhan, betul. Tetapi Allah pun mengasihi orang yang berdosa bukan karena dosanya, tetapi karena jiwanya. Allah mengasihi pribadinya, bukan karena dosanya, tetapi Allah mau mengasihi jiwanya supaya diselamatkan, supaya berubah. Dan Ia juga mengasihi hambanya, setiap kita yang masih bergumul akan hati kita yang belum selaras dengan hati Tuhan. Dan Ia mengejar setiap kita, membawa kita semakin selaras di dalam kehendak-Nya melalui kasih karunia-Nya Dia. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, poinnya adalah kasih karunia Allah bukan saja menyelamatkan kita dari dosa, tapi mau terus mengubahkan hati kita, hidup kita semakin selaras dengan kehendak-Nya. Sama seperti kitab Yunus ini Bapak Ibu, ada satu pertanyaan kepada Yunus. Saya juga rindu memberikan satu pertanyaan personal buat setiap kita. Hari ini, pagi ini, bukan lagi Allah mengejar setiap kita, Bapak Ibu. Bukan lagi pertanyaan, apakah Allah mengejar setiap kita? Tetapi pertanyaan adalah, sudahkah kita mengizinkan hati kita dibentuk oleh kasih karunia-Nya? Karena Allah pasti akan terus mengejar kita. Tetapi apakah hati kita sudah mau dibentuk, diizinkan? Kita mengizinkan Tuhan untuk dibentuk seturut dengan kasih karunia-Nya. Mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Apakah kita mau dibentuk? Kita mengizinkan Tuhan memproses kita seturut dengan kehendak dan menjadi apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti mengejar hidup setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada membiarkan Engkau mengubah hati kami sendiri dan hati mereka, Bapa. Bentuklah kami menjadi pribadi yang taat, rendah hati, dan penuh belas kasihan seperti hati Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup kami bukan hanya untuk melayani Tuhan, tetapi juga untuk memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, keluarga kami, di dalam lingkungan pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dan dimanapun kami berada. Biarlah di dalam kehidupan kami seturut selaras dengan kehendak Tuhan dan hati Tuhan. Demi dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya serahkan kembali Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Claudius Safran, atau biasa dipanggil dengan Bapak Michael Bobby ya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita sebagai anak Tuhan tentunya ya. Tuhan memberkati pelayanan hambanya di KOG ya. Tuhan memberkati seluruh aktivitas pagi hari ini di PT Murni Solusi Nusantara, tempat di mana kami bersama-sama melayani. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Dian. Silakan Ibu Dian melanjutkan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Ismail dan Pak Edward, selalu bersinergi dalam pelayanan sebagai host. Terima kasih. Selamat pagi, shalom semuanya, sobat-sobat Solafide. Shalom hambanya. Claudi, Michael Bobby, nama-nama sayang-sayang. Ya,
Luar biasa ya pagi ini. Semua diberkati. Amin. Lambaikan Amin. tangan gini diberkati. Puji Tuhan ya. Kisah Yunus itu luar biasa. Memang waktu kita sekolah minggu yang diingat tuh ikan ya, gambar ikan yang besar di dalamnya ada Yunus sedang berdoa gitu ya. Itu luar biasa memang kisah Yunus. Yunus keluar dari perut ikan karena Tuhan belum selesai dengan Yunus. Saudara, Tuhan juga belum selesai dengan kita. Masih Tuhan terus mengejar ya, setiap kita masih ada yang perlu dilengkapi, ada yang perlu dibuang, dicabut, sakit ya, dicabut lalu dilengkapi sama Tuhan. Seperti carang ya Saudara. Mari Saudara, Tuhan sedang proses kita seperti Yunus, kita dikejar oleh Tuhan ya. Apa yang perlu kita capai yaitu hati Tuhan. Makasih hambanya Pak Claudi, Yusafran yang semakin ya, saya berdoa kamu semakin dipakai Tuhan luar biasa ya. Terima Dengan kasih Bu Dian, amin. Terima kasih dukungan doanya. gereja KOG, Pak Edward belum ke sana, saya udah ke sana. Ada orang Nigeria di sana. Mereka punya jemaat itu banyak orang-orang asing. Sehingga kalau khotbah itu sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, bagi saudara-saudara yang di Jakarta, ayo dong sekali-sekali singgah. Ya kalau arah-arah ke Kelapa Gading sambil ke mallnya mungkin singgah ke sana. Atau makan empek-empek ya. Karena itu di gedung empek-empek. Saya pulang dikasih empek-empek satu box oleh pemilik restoran. Ya, saudara, ya karena saya tahu perjalanan dari Michael Bobby karena dia anak kami ya. Dia panggil saya mami. Jadi saya terus berdoa. Saya selalu mendoakan. Dan kami masih punya utang, Solavido masih punya utang pada Claudi, belum ke sana, ke Depok, lihat Clara. Clara padahal udah 3 bulan ya, mau 4 bulan ya. 3 ya. Ya nanti utangnya dilunasin ya. Seperti Yunus punya Ajak Bu utang. Linda, cucunya. Linda. Oh, iya, Bu Linda juga cucunya baru lahir ya. Iya. Yang ulang tahun hari ini siapa ya? Kemarin Ibu Yupes ulang tahun. Itu kan Saya gereja lupa di ngucapin. Jupes Jeroto. hadir nggak ya? Jupes hadir nggak? Nggak ada ya. Dia ulang tahun kemarin, saya lupa ngucapin. Ya, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudaraku semua. Ya, khususnya yang dari Batam, itu ada dari Batam, Albert Ndun dari Batam, dari Sabah, Malaysia, ya, ya, shalom semuanya ya. Siapa lagi ya? Medan, Kalbar hadir, puji Tuhan. Pak Johnson dari Balikpapan hadir. Padahal tuh dari HOG itu selesai HOG langsung lari ke sini ya. Bu Dian, saya izin live ya. Saya ada Ya, mau persiapan antar anak dulu. terima Terima kasih kasih Pak semuanya. Claudi, Kiranya Ferry, Tuhan Pak memberkati Claudi. kita semua. Masih Tuhan berkati ya, punya saya izin. duty nganterin anak. Nggak sah Iya, kalau Bu betul. Linda belum ngomong. Tuhan berkati Nggak ya. sah Bu Itu Bu Linda belum Linda ngomong. tuh. Itu Ya, mantan guru mau ngomong tuh. silakan Bu Linda, sampaikan pesannya. Saya tunggu. Luar Wajib. biasa, luar Nah, gitu biasa. dong, Bu. Sesuai firman Tuhan, murid itu lebih dari gurunya. Ya, Hebat. Keren. Saya juga sudah ke gereja nih Bu Dian.
Oh, gitu. haleluya. Udah Sudah makan tahu pempek saya. dong. Oke ya, semangat ya, Bobby. Oke. God bless. Terima kasih Bu Linda, terima kasih. Puji Tuhan, memberkati kita Pak Michael semua. Bobby dulu, Terima kasih. Pak Michael Bobby dulu tempo hari gerejanya di Sunter